Apa yang dimaksud dengan pecahan? Pecahan itu merupakan bagian dari satu kesatuan. Nah, seperti yang dicontohkan dari gambar ini, di sini ada satu gambar apel utuh yang belum dipotong. Kemudian apel utuh ini kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar, maka gambarnya seperti ini. Maka kita perhatikan coba gambar yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan, apakah apelnya sama besarnya ya. Di sini sudah bisa kita lihat bahwa apel ini terbagi menjadi dua bagian yang sama besar. Maka satu bagian dari dua potong apel ini dapat kita nyatakan dalam bentuk pecahan 1/2 atau sering kita baca setengah. 1/2 atau setengah atau 1/2, seperti itu. Nah, jadi satu potong apel ini nilainya 1/2, yang kanan juga 1/2, dengan syarat apel itu tadi dibagi menjadi dua bagian sama besar. Nah, lalu apa maksud dari 1/2? Jadi 1/2 ini kalau di gambar yang tadi, nah kita bisa lihat bahwa apel satu tadi dibagi menjadi dua bagian. Lalu penulisan 1/2 itu maknanya apa? 1 itu merupakan jumlah bagian yang kita tunjuk atau yang kita maksud. Misal, Bu Anggi punya satu buah apel yang utuh, kemudian saya potong menjadi dua bagian yang sama besar. Bu Anggi makan satu bagian ini, maka satu bagian yang ibu makan ini besarnya adalah 1/2. Jadi 1 itu menunjukkan jumlah bagian yang dimaksud. Kita letakkan di atas ini, kemudian per 2. 2 ini artinya apa? 2 ini artinya adalah jumlah dari semua potongan apel yang ada. Nah, jadi ini ya, 1 itu yang ditunjuk ini per 2. 2 itu 2 keseluruhan potongan yang ada. Nah, di mana 1 ini, bagian yang atas ini kita sebut sebagai pembilang, dan bagian yang bawah, di bawahnya per ini, kita beri nama penyebut. Jadi yang atas pembilang dan yang bawah adalah penyebut. Contoh berikutnya, ini ada pizza ya, ada satu pizza utuh, kemudian pizza ini akan ibu bagi untuk 2 orang ini. Nah, lalu bagaimana supaya semua orang ini mendapatkan bagian yang sama? Tentu saja dengan membagi satu pizza utuh ini dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, jadi setiap orang mendapatkan 1/2, yang sebelah kanan juga mendapatkan 1/2. Untuk contoh lainnya bisa kita lihat di gambar persegi panjang ini. Gambar persegi panjang ini pada awalnya dia satu utuh. Lalu bagaimana untuk menggambar agar gambar persegi ini menjadi pecahan 1/2? Maka caranya satu persegi panjang ini kita bagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Jadi antara gambar yang kiri dan yang kanan ini ukurannya harus sama persis. Besarnya sama, ukurannya sama. Apabila yang sebelah kiri ini lebih kecil misal, maka gambar ini tidak dapat dikatakan sebagai pecahan 1/2. Mengapa? Karena tidak dibagi menjadi sama besar. Nah, ini ya.
Jadi satu gambar persegi panjang utuh tadi kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar, maka satu bagian yang diberi warna merah ini artinya dia menunjukkan pecahan 1/2. Nah, begitu juga dengan segitiga ini. Pada mulanya dia segitiga, kemudian bagaimana caranya untuk menunjukkan pecahan 1/2? Sama, kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar, antara kiri dan kanan harus sama besar. Nah, apabila kita memberi satu warna ini, maka bagian yang berwarna merah ini artinya menunjukkan pecahan 1/2, satu bagian dari dua keseluruhan ini. Ya, sama juga dengan yang sebelah kanan ini. Sebelah kanan ini juga satu persegi panjang, sama dengan ini, hanya modelnya saja yang berbeda, tapi tetap pembagiannya sama besar antara yang putih dan merah, tidak ada yang lebih kecil ataupun lebih besar. Maka bagian yang berwarna merah ini dia menunjukkan pecahan 1/2. Berikutnya kita lanjutkan lagi ke pecahan 1/3. Nah, ini penjelasannya. Jika sebuah benda utuh dibagi menjadi 3 bagian sama besar, maka setiap bagiannya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Ya, dibaca 1/3 atau 1/3. Nah, ini contohnya, ada satu kue donat utuh, kemudian kue donat ini dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Maka ini ya hasil potongannya, kita perhatikan antara yang sebelah kiri, kanan, dan yang bawah. Apakah sudah sama besar? Nah, sudah sama besar ya. Maka satu bagian donat itu kita nyatakan dalam bentuk pecahan 1/3. 1 itu maksudnya adalah bilangan yang kita tunjuk ya, satu bagian kita letakkan di atas, 1/3. 3-nya dari mana? 3-nya ini adalah jumlah bagiannya, keseluruhan ada berapa? Ada 3. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Kita ambil satu bagian, maka kita tulis 1/berapa, ada berapa bagian seluruhnya? Ada 3, maka kita tuliskan 3 di bawahnya. Kita ingat lagi, 1 tadi namanya pembilang, dan yang bawah 3 ini kita sebut dengan penyebut. Nah, ini contoh gambarnya ya, 1/3. Ini ada segitiga yang dibagi menjadi 3. Kita perhatikan antara sebelah kiri, kanan, dan bawah bentuknya sudah sama besar, persis sama ya, antara kiri, kanan, dan bawah. Kemudian yang kedua, ini ada gambaran lingkaran, dibagi juga menjadi 3 bagian yang sama besar. Kita perhatikan yang kiri, kanan, dan bawah juga ukurannya sama besar, maka satu bagian yang diberi warna orange ini kita sebut sebagai pecahan 1/3. Nah, begitu juga dengan yang gambar satu ini, ada persegi panjang, kemudian kita bagi menjadi 3 bagian sama besar, 1, 2, 3. Kita perhatikan setiap bagiannya, setiap potongannya ini bentuknya sama, ukurannya pun juga sama. Maka daerah yang atau bagian yang diberi warna merah ini juga disebut dengan pecahan 1/3. Ini juga demikian, persegi panjang. Jika kita ingin menggambar ke dalam bentuk pecahan 1/3 juga dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Kita perhatikan yang atas, tengah, dan bawah ini ya, bentuknya sama, ukurannya sama. Maka untuk yang berwarna merah yang di tengah ini kita juga bisa sebut sebagai pecahan 1/3.